Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamar Ramadan Cahyo dari D3 Sistem Informasi 4102. Di sini saya akan mempresentasikan sidang yang berjudul Mini Aplikasi Rumah Sakit Modul Rawat Jalan. Latar belakang dari mini aplikasi rumah sakit itu dalam sebuah institusi pelayanan kesehatan yaitu puskesmas, pelayanan akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, sehingga usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan. Mengantri merupakan salah satu proses awal yang dialami pasien ketika memasuki instansi atau puskesmas, sehingga hal-hal terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan pasien. Nah, latar belakang yang pertama itu mengantri. Mengantri adalah sebuah kegiatan yang membuat orang menghabiskan waktunya untuk menunggu. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktivitas di luar walaupun sebentar, karena lingkup informasi antrian hanya berada di puskesmas, sehingga akan berdampak kehilangan nomor antrian. Yang kedua itu ada pencatatan. Pencatatan adalah sebuah proses memasukkan data pasien yang telah daftar, sehingga sering terjadi kerangkapan arsip pasien dalam proses memasukkan data pasien. Nah, manfaat produk dari mini aplikasi ini sendiri ada 5. Yang pertama, memfasilitasi pasien dalam melakukan pendaftaran online. Yang kedua, memfasilitasi petugas dalam melakukan pendaftaran offline. Yang ketiga, ada memfasilitasi petugas dalam pengecekan riwayat penyakit pasien. Yang keempat, ada memfasilitasi petugas dalam melakukan pencetakan resep pasien dan pencetakan rujukan pasien apabila pasien dinyatakan dokter harus rujukan rawat inap. Yang kelima, ada memfasilitasi dokter dalam penginputan diagnosa pasien. Ya, lanjut. Teori terkait topik yang pertama itu pengertian dari puskesmas. Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat, yaitu suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Yang kedua ada instansi rawat jalan. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. Nah, ini fitur-fitur apa sajakah yang terdapat di aplikasi mini aplikasi rumah sakit? Ya, lanjut. Yang pertama ini ada registrasi pasien untuk pasien yang daftar secara online. Nah, ini untuk registrasi pasien baru, dia akan mengisi data diri seperti nama, nomor identitas, dan lain-lain. Nah, ini untuk registrasi pasien lama. Jika dia telah daftar sebelumnya, dia akan termasuk registrasi pasien lama. Jika sudah memilih jenis pasien, pasien lama atau pasien baru, dia akan langsung memilih poli yang akan dituju. Nah, jika sudah memilih poli tersebut akan mengeluarkan dokter-dokter tertentu. Nah, lanjut. Jika sudah memilih poli dan dokter akan mengeluarkan nomor antrian sesuai dengan dokter dan poli yang dipilih. Nah, ini registrasi fitur pemilihan jenis pasien buat petugas ataupun offline. Nah, di sini ada fitur registrasi pasien baru petugas yang biasa menginputkan data diri jika dia langsung daftar hadir tanpa menggunakan registrasi online. Nah, yang kedua ini ada pasien lama. Dia akan memberikan nomor rekam itu kepada petugas yang akan menginputkannya. Jika sudah memilih pemilihan jenis pasien lama atau baru, dia akan memilih poli yang akan dituju. Nah, jika sudah memilih poli yang akan dituju, dia akan biasa memilih dokter. Nah, jika sudah memilih poli dan dokter, akan keluar nomor antrian sesuai dengan dokter dan poli yang akan dituju. Nah, di sini fitur dari petugas untuk menginputkan data dokter dan jadwal dokter. Nah, di sini ada fitur list riwayat pasien untuk aksi cetak rujukan rawat inap dan input nomor rekam. Nah, di sini ada form penginputan nomor rekam. Nah, di sini ada fitur pemanggilan nomor antrian pasien. Di sini adalah fitur dokter. Nah, jika sudah dipanggil, diperiksa, dan dokter akan menginputkan hasil periksa pasien, diagnosa, dan resepnya. Nah, di sini fitur cek riwayat pasien jika petugas ingin melihat penyakit-penyakit pasien sebelumnya. Nah, di sini ada fitur cetak resep jika sudah dilakukan hasil pemeriksaan oleh dokter. Nah, di sini juga ada cetak rujukan pasien jika pasien
harus dilakukan rujukan ke rawat inap oleh dokter. Nah, ini adalah use case diagram mini aplikasi rumah sakit. Dan ini ada IRD dari mini aplikasi rumah sakit. Nah, sekian dari presentasi PA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaraman Cahyo. Di sini saya akan mempresentasikan demo aplikasi mini aplikasi rumah sakit. Yang pertama ini ada fitur buat pasien untuk registrasi secara online. Di sini ada fitur petugas di rumah sakit buat daftar registrasi secara offline bisa, buat cetak resep, cetak rujukan, cek nomor riwayat pasien dan lain-lain. Dan di sini ada fitur dokter untuk memeriksa dan memanggil nomor antrian pasien. Yang pertama kita daftar secara online. Kita daftar, kita masukkan pasien baru. Masukkan nama pasien. Kita contoh Kansa Nabila S. Identitas 3274. Kita pilih jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu perempuan. Kita pilih tanggal lahir. Tanggal lahirnya 0303 2001. Masukkan umurnya. Umurnya itu 19. 2001. Alamat Jalan Raja Wali Burung nomor 39. Lanjut kita masukkan nomor handphone 0897935564. Kita submit. Nah, di sini jika sudah mensubmit kita akan memilih poli yang akan dituju. Jika kita memilih poli kardiologi, di sini akan tersedia dokter-dokter yang ada di poli kardiologi. Jika kita mengganti urologi, dokter akan berubah menjadi dokter-dokter yang ada di urologi. Kita contoh, kita dokter perawatan mata, dokter Tini. Kita contoh, pilih dokter Tini perawatan mata. Ini general mau pembayaran umum BPJS bisa, kita submit. Nah, nomor antrian akan keluar. Dia pasiennya baru hari ini, baru ada 1. Kita masuk ke aplikasi dokter Tini. Kita masukkan passwordnya. Kita submit. Nah, di sini akan muncul nomor antriannya dokter Tiniwe. Kita masukkan, kita tambah lagi 1 lagi. Di sini kita daftar ulang. Pasien baru. Kita contohin daftar pasien. Maaf. Pasien baru kita daftar lagi 1 lagi. Ini Indriani. Identitas 880312. Kita pilih jenis kelamin perempuan. Tanggal lahir 2606/2001. Umur 20. Alamatnya Jalan Sersan Bajuri nomor 90. Masukkan nomor handphonenya 089620877930. Kita submit. Di sini kita akan memilih dokter yang sama untuk menambahkan nomor antriannya. Dokter Tini Wijayanti. Oke. Kita pilih pembayaran ini general mau BPJS atau umum bebas. Kita submit. Nah, nomor antrian di sini akan menambah. Kita refresh. Nah, di sini masuk Kansa Nabila dan Yuni Indriani. Kita data pasien dan ternyata pasien yang pertama itu atas nama Kansa kita masukkan selanjutnya. Nah, atas nama pasien Kansa, jika sudah diperiksa ternyata Kansa hasilnya harus dirawat inap karena dia demam tinggi, radang tenggorokan, atau pusing. Kita masukkan resepnya paracetamol 20 mg, 1 strip, 1
strip. Terus radang tenggorokan kita kasih strepsil yang 30 mg, 30 mili, 2 strip. Ini kita ulang, salah pengetikannya. 3 strip, 2 strip, dan pusing kita kasih bodrexin. Kita contoh bodrexin yang 10 mg, 1 strip saja. Jika sudah, kita submit. Ya, lanjut ke nomor 2 itu atas nama pasien yang Yuni Indriani. Ternyata pasien Yuni Indriani tidak ada, kita cancel. Nah, jadi nomor pasien atau tidak ada antrian lagi karena pasien hari ini di Dokter Tiniwe ada 2 orang. Kita langsung ke admin untuk memverifikasi nomor rekam. Kita tekan. Nah, di sini Dokter Tini Wijayanti atas nama Kansa Nabila Sosyan, perawatan mata. Kita masukin nomor rekam dulu terlebih dahulu agar bisa mencetak rujukan dan resep. Kita input nomor rekam. AB C 111. ABC 123. Kita input. Nah, jika sudah diinput, Kansa. Nah, jika sudah kita input, ini kita bisa mencetak nomor cetak rujukan pasien. Nah, kita save. Terus nama rujukan Kansa. Jika sudah di-save, balik, kita bakal ke fitur cetak resep. Masukkan ID nomor rekam tadi yang sudah daftar, ABC 123. Nah, jika sudah, kita save. Ini masukkan cetak resep Kansa. Cetak resep Kansa. Save. Jika sudah, di sini kita bisa mendaftarkan lagi menggunakan pasien lama. Jadi Kansa tidak perlu mendaftarkan sebagai pasien baru. Tinggal masukkan nomor rekam saja. ABC 123. Nah, sama Kansa. Ya, sekian dari demo aplikasinya. Kurang lebihnya bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.